Ngopi, balik lagi dengan saya Dini di Ngopi Bareng Jurnalis Sate Nusantara News. Nah, Kak Umar, Halo. kita sebelumnya udah sempat ngobrol-ngobrol Iya, yang karena durasi, jadi nggak puas gitu ya Kak ngobrolnya. Nah, hari ini Kita berjumpa lagi. jumpa lagi dan banyak pertanyaan yang udah aku list Kak, karena kemarin sempat tertinggal belum Iya. ditanyain ke Kak Umar. Iya, Karena ada benar. kesempatan lagi, jadi Dini mau tanya beberapa hal ya ke Kak Umar. Oh, silakan. Oke, nah Kak Umar, kan kemarin kita udah bahas tentang perbedaan indigo sama virasator. Terus yang mau Dini tanyain itu adalah ketika Kak Umar merasakan firasat ya, itu bagaimana Kak Umar untuk menggambarkan gitu fakta-fakta menyusun Ya. firasat itu menjadi sebuah fakta gitu loh Kak. Gini ya. Misalkan kan ada beberapa faktor-faktor gitu ya. Tapi yang lebih sangat nampak itu ketika saya bertemu dengan seseorang atau bersalaman, itu saya merasakan sebuah misalkan salah satu contohnya debaran jantung yang tidak seirama. Maksudnya seperti kayak orang ketakutan gitu, berdebar-debar gitu. Kemudian saya menafsirkan dengan debaran-debaran. Ada semacam debaran rasanya itu beda gitu loh. Kayak semacam gini, debaran orang sakit atau debaran lagi senang atau debaran lagi dapat masalah kan gitu kan. Habis itu ditambah lagi di saat debaran itu berdebar, ada semacam potongan-potongan gambar yang pada akhirnya saya bisa terjemahkan, oh peristiwanya akan seperti ini. Oh, berarti dari debaran itu jadi gambar yang ada di kepala kakak Ya. gitu ya, itu berupa potongan nggak yang Potongan. Ceret, aku tuh Ya. mikirnya kayak gambar yang di rewind, jadi dia Ya. balik ke belakang cuma dalam keadaan cepat tuh. Iya, benar. Oh, seperti itu ya Kak. Artinya bukan seperti yang ada seperti contohnya di televisi gitu kan, begitu terkonek ada semacam kita bisa merasa menggambarkan secara utuh. Bukan seperti itu, tapi semacam potongan-potongan berdasarkan debaran-debaran. Oh, di arti debaran seperti ini, peristiwa akan seperti ini. Contohnya kita merasakan peristiwa, oh orang ini menjadi sebuah musibah gitu kan, tapi kita hanya bisa merasakan seperti gini. Kita mendengar suara kendaraan mobil atau bunyi kayak gitu. Berarti untuk kebenarannya sendiri itu kemungkinan berapa persen Kak? Untuk Sudah ini. Untuk sejauh ini alhamdulillah untuk sejauh ini alhamdulillah yang saya rasakan itu akurat ya. Oh, Hanya 80% adalah ya benar, akuratnya itu akurat, cuma mungkin yang membedakan itu misalkan kayak gini ya. Saya melihat sebuah peristiwa kecelakaan, orang yang begitu banyak, di mana ada media-media meliput. Pada akhirnya kan saya bisa menafsirkan apakah dia ini seorang artis, apakah dia seorang politikus. Di situ kadang-kadang saya susah untuk membedakan karena saking orang-orang ini mungkin orang-orang publik yang terkenal, cuma saya nggak bisa mengatakan apakah dia artis, apakah seorang ini politikus atau pengusaha kayak gitu. Tapi kan Kak, banyak nih orang yang ketika misalnya Kak Umar baca ya, aku membaca mereka atau seperti itu, banyak dari mereka yang tidak percaya bukan tidak percaya, jadi kayak emang iya benar, tapi Kak Umar gimana caranya untuk menjelaskan ke mereka, jadi yang firasat yang Kak Umar rasakan ini diartikan dalam sesuatu yang lebih ilmiah, yang bisa diterima oleh logika manusia gitu loh Kak. Gini ya, saya pernah menghubungi salah satu artis ya, contohnya gini, salah satu presenter, sebut aja namanya ya, Boy William. Saya pernah menghubungi manajernya melalui via DM sama WhatsApp, di mana di Instagramnya itu kan ada untuk menghubungi. Iya. Ya, saya merasakan sebuah penglihatan ketika saya berfokus sama artis itu. Saya merasakan ada masalah. Saya menghubungi pada tanggal itu kalau nggak salah 13 sampai 14 selama 2 hari. Setelah saya menghubungi itu, 1 bulan kemudian tanggal 22, tanggal 23 terjadi peristiwa itu. Berarti Cuma untuk meyakinkan orang saya nggak bisa. Saya hanya mengatakan jika Anda percaya saya, Anda melakukan sebuah langkah-langkah apa yang harus untuk dilakukan untuk bisa mengatasi hal seperti ini. Kalau Anda bertanya kepada saya, maka saya akan bersolusi langkahnya seperti ini, kan kayak gitu.
Berarti firasat yang Kak Umar sampaikan itu bisa jadi dirubah gitu ya Kak, bukan kebenarannya. Jadi kita sebagai manusia Kita bisa memperkecil. memperkecil resiko, berarti bisa seperti itu ya. Setidaknya gini, walaupun terjadi sebuah misalkan masalah, setidaknya masalah itu kita sudah siapkan mental, kemudian kita melakukan sebuah langkah-langkah strategi, hal-hal apa yang kita lakukan untuk menghadapi masalah seperti ini juga terjadi. Nah iya begitu Mas. Jadi kayak misalnya nih kayak Kak Umar memprediksi bahwa akan ada kecelakaan ya, kayak tadi yang misalnya Kak Umar bilang. Terus Kak Umar memberitahu kalau bisa jangan keluar dulu di tanggal segini, itu bisa mencegah itu terjadi ya. Benar, cuma mungkin walaupun katanya misalnya gini, hati-hati keluar pada hari itu akan terjadi sebuah musibah gitu kan, akan menimpa diri kamu sendiri. Walaupun pada hari itu dia telah keluar, cuma mungkin di dalam rumah mungkin dia akan mendapatkan sebuah musibah yang sama, cuma kadarnya berbeda. Apakah mungkin tiba-tiba dia teriris pisau lebih atau kecil ya, itu udah diperkecil kayak gitu. Tetap pada hari itu akan kena yang namanya masalah. Tapi nih Kak Umar kan kalau untuk menafsirkan yang Kak Umar rasa itu kan butuh waktu. Jadi dari perasaan, potongan gambar itu kan butuh waktu untuk mengerti kan Kak. Nah Kak Umar mulai bisa menjadikan satu itu sejak kapan Kak? Kan kalau pertama itu kita mungkin masih kecil, masih bingung ya untuk menyatukannya. Kak Umar gimana mulai belajarnya? 9 tahun yang lalu. Cara Kak Umar belajar dari belajar dan pelajari. Oh seperti ini maknanya. Jika tidak seperti ini maknanya. Jadi saya itu mempelajarinya, mendalaminya itu 9 tahun yang lalu. Di mana saya sudah bergabung dalam sebuah perusahaan, kemudian perusahaan juga mempercayakan saya sebagai konsultan juga, orang kepercayaan juga, tangan kanannya juga. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan selalu melewati saya juga. Berarti teman Kompi yang perlu diketahui Kak Umar ini memang kesibukannya adalah orang kantoran ya Kak sebenarnya. Di orang kantoran, backgroundnya, nah yang menarik lagi nih, backgroundnya adalah pariwisata ya Kak. Tapi bisa sampai dikenal dengan firasator gini. Gimana Kak Umar, ada hubungannya nggak sih dari background kakak sama kemampuan kakak sekarang, kakak merelatekan itu? Sebenarnya hubungannya sih sangat signifikan ya buat saya, karena orang pariwisata itu dituntut menjadi seorang yang humble, yang komunikatif. Artinya apa? Dengan ilmu pariwisata yang saya miliki, dengan ilmu yang pada akhirnya saya belajar tentang komunikasi kayak gimana, bertemu dengan orang kayak gimana, itulah yang pada akhirnya membuat saya mampu mengimplementasikan kemampuan saya dan mengkombinasikan ilmu komunikasi saya. Artinya apa? Setelah saya menjadikan kemampuan saya ini sebagai income secara pribadi. Menarik banget ya Kak Umar. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Kak Umar, ketika Kak Umar menyampaikan firasat kakak kan tidak semua orang bisa terima ya? Iya, kadang malah mereka menjadikan mungkin bisa jadi halusinasi kayak gitu. Kak Umar sendiri menyikapi hal-hal yang seperti itu bagaimana Kak? Saya menyikapinya sih gini ya, percaya atau tidak percaya itu urusan Anda. Yes. Yang penting saya sudah memberitahu. Jika itu terjadi, artinya jangan menyalahkan saya bahwa saya sudah memberi sebuah pandangan ke satu hal-hal yang akan terjadi kepada diri Anda. Ya, silakan lakum dinukum waliyati. Ya, benar-benar. Masih banyak pertanyaan sih Kak sebenarnya mau ditanyain, tapi ini kita balik ke yang sedang terjadi sekarang deh ya Kak. Ini kan kalau sekarang cuacanya kita bisa lihat ya, kadang dia terang tiba-tiba mendung. Itu kan sebenarnya hal yang memang memang sering terjadi di alam ini kan. Apakah itu ada hubungannya Kak dengan misalnya ketika mendung ada peristiwa besar yang terjadi atau bagaimana? Semacam hal-hal kayak gitu ya. Iya, kalau dihubungkan ke sana nih Kak. Tapi kalau untuk secara yang saya pahami ya, yang saya pahami itu, saya tidak belajar melalui tanda-tanda alam. Walaupun ada sebahagian tanda-tanda alam yang saya pelajari, memang ada sebahagian tanda-tanda alam itu menggambarkan hal-hal seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Jika saya melihat sebuah pada hari ini, biasanya kan pada hari ini jam 3, jam 4 sore itu kan udara kan cerah. Tiba-tiba berwarna merah. Kan kayak gitu ya. Kadang-kadang kan muncul warna-warna seperti itu pada saat tiba-tiba kalau semacam merah itu saya akan menafsirkan bahwa mungkin akan terjadi namanya peristiwa berdarah. Terus kalau ini loh Kak, kan biasanya di Instagram tuh sering muncul gambar awan berbentuk ini. Gambar awan itu ada hubungannya juga nggak Kak? Kalau untuk pemahaman saya sih sebagai orang firasat,
dalam saya menggunakan dengan ilmu Islam sih nggak ada hubungan sama sekali dengan gambaran awam, karena itu kan gambaran awam itu kan memang sudah terbentuk secara alami dan tidak ada hubungan dengan kondisi manusia itu sendiri. Oke, menarik banget. Lagi ya, aku nanya lagi nih Kak, kalau misalnya apakah semua orang yang Kakak temui, yang Kakak lihat atau Kakak berjabat tangan, Kakak langsung bisa merasakan, atau ada beberapa orang yang memang agak sulit nih dibaca Ya, gitu? Nah itu pertanyaan yang bagus. Itu ada nggak contohnya? Kakak udah pernah ngalamin nggak? Gimana Ada. tuh Kak? Itu kecuali orang yang jika orang yang sulit saya masuki adalah orang yang tidak selalu sama apa yang dalam ucapannya dan hatinya. Oh gitu. Ya, Oh itu misalnya yang Dini susah. bilang nih, Kak Umar jelek banget gitu. Tapi dalam hati aku, dalam hati kakak ganteng nih. Itu susah atau ada karakter? Bukan seperti itu. Oh gimana? Gini, karakter orang yang suka banyak bohong. Munafik? Jadi saya susah walaupun saya bisa memahaminya, tetapi saya menerjemahkan apa yang terjadi dalam dirinya itu saya tidak bisa merasakan dengan baik, karena ada sebuah energi yang sangat kuat, energi kebohongan itu yang mampu menumpulkan apa yang saya rasa terhadap dia. Oh begitu. Ya, cuma saya bisa merasakan sebuah energi, misalkan auranya itu terasa kalau orang ini nggak baik. Tapi kalau untuk melihat lebih ke arah melihat hal-hal baik kepada dirinya itu saya nggak bisa. Tapi hanya bisa melihat hal-hal yang terjadi, hal-hal yang buruk dalam dirinya, karena dia sendiri yang menutupi energi yang baik dalam dirinya. Berarti dari kesimpulan yang kakak bilang ini, kakak bisa membaca itu juga nggak bisa membaca karena mungkin seperti hatinya sudah. Ya, karena dia membentengi dirinya gitu. sendiri, dia menutupi. Jadi yang saya bisa baca itu adalah hal-hal yang sifatnya buruk. Tapi kalau saya membaca hal-hal yang baik dalam diri saya nggak bisa. Jadi tergantung, jika pada saat kita menjadi orang yang terbuka, ingin dibantu, maka kita akan bisa merasakan hal-hal baik dan hal buruk. Jadi kita bisa mengetahui hal-hal mana yang perlu untuk diubah, hal-hal mana tidak perlu diubah, kan kayak gitu. Kalau juga dia lebih banyak hal-hal yang negatif daripada positifnya, itu yang susah. Tapi kan ada karakter orang Kak yang dia itu terlihat jadi dia sendiri tidak mengerti dirinya gitu kan. Mungkin dia terlihat bermuka dua, tapi dalam hati dia itu karena dia tidak ingin menyakiti hati. Ya. Ini apakah itu termasuk orang-orang yang seperti itu Kak? Tidak juga. Tidak juga itu, ya. Kita lebih ke arah orang-orang yang yang sisinya ini lebih ke arah negatifnya. Karakter misalnya kayak penjilat kayak gitu. Serem juga ya, Kak. Kayak gitu. Semacam orang-orang suka menipu orang lain, suka berbohong untuk melakukan hal yang buruk kayak gitu. Nah, Dini kan juga sering lihat Instagramnya Kak Umar nih ya. Kan itu beberapa quotes yang Kak Umar tuliskan di situ. Quotes yang ada di situ, apakah quotes itu memang pembelajaran Kak Umar tiap hari? Jadi tiap hari ini pembelajaran yang bisa diambil seperti ini, atau quotes itu yang terpikirkan saja ya, gitu? Itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang muncul pada saat itu. Tapi Kak Umar ini punya keturunan darah biru gitu nggak? Ya, ada. Saya turunan sultan. Apa Sultan Sulawesi Tenggara memang punya kemampuan seperti Kak Umar ini? Ya, rata-rata sih orang dari Kesultanan Buton wajib memiliki ilmu kebatinan. Oh, itu dipelajari juga ya Kak? Ya, karena itu kan saya mempelajari ilmu kebatinan itu secara turun-temurun, dan keluarga besar saya memiliki hal yang sama. Hampir semua? Semua. Tapi kalau misalnya saya Dan punya saudara Kak, kandung, dari sepupu ada. saya punya, tapi saya tidak kan kalau Kak Umar memang mempelajari itu kan Kak 9 tahun yang lalu. Sedangkan misalnya saya punya, tapi saya tidak punya keinginan untuk mempelajari. Apakah dia bisa berkembang dengan sendirinya atau? Berkembang, yang penting gitu. yang penting dia taat beribadah. Karena itu akan muncul dengan sendirinya. Oh. Karena kan ilmu kebatinan itu kan lebih ke arah mendalami, seperti mendekatkan diri manusia dan Tuhan yang penciptanya. Semakin kita mendekatkan diri, semakin kita merasakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Berarti ada ibaratnya kayak hati kita lebih sensitif ya? Ya, gini, karena manusia itu memiliki sebuah sensor. Sensor itu adalah jantung. Tapi apakah semua orang punya firasat Kak? Kan Ya, semua maksudnya orang punya firasat. Semua orang punya Nah, firasat. gimana kalau misalnya nih ada yang bilang firasat perempuan itu selalu benar? Ya. Itu gimana menurut Kak Umar? Itu benar, karena wanita itu lebih sensitif. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, wah kayaknya ada yang nggak beres nih kayaknya. Jika seorang laki-laki yang memiliki jiwa wanita yang sangat-sangat peka, dia nggak bisa mampu merasakan orang-orang di sekitar dia. Kalau dia menjadi orang yang peka juga, tetapi diimbangi dengan hal-hal yang tidak berdalam dirinya, maka
firasat itu akan tertutupi. Tapi kan kadang kan kalau kita merasakan firasat ya gitu, kita ngerasakan firasat tapi kayak enggak itu cuma biasa lah kayak gitu-gitu. Makanya untuk keyakinan itu harus dilatih dengan berzikir, rajin sholat. Jadi pada saat kita sudah beristirahat, kita merasakan sebuah ketenangan. Di saat hati kita tenang, itulah firasat sesungguhnya. Jadi kita sendiri yang menanyakan ke hati kita ya. Iya, sebenarnya firasat setiap orang itu berbeda-beda dalam menafsirkan sesuatu, tergantung sama individunya. Karena kan perasaan orang lain, apa yang Mbak Dini rasakan dengan saya kan pasti berbeda. Merasakan sesuatu juga, lidahnya kita juga sama. Walaupun lidah sama, tapi rasanya akan beda. Merasakan suatu hal itu berbeda-beda. Jadi semua orang dalam menerjemahkan sesuatu hal tentang firasat itu berbeda-beda juga, tidak akan sama. Tanya lagi nih Kak, kalau misalnya kita kan biasanya bermimpi sesuatu, ternyata yang ada dalam mimpi kita itu menjadi kenyataan, ya kan? Ada itu termasuk dari sebenarnya itu benar ya, mimpi itu merupakan sebuah pertanda. Tetapi pertanyaannya dulu gini, apakah pada saat sebelum tidur itu Anda berdoa atau enggak? Kalau pada saat itu Anda tidur tidak dalam keadaan berdoa, berarti ya mimpi itu pertanda dari setan. Kalau dalam keadaan kita berdoa, kemudian kita tidur, kan dalam Islam mengatakan sesungguhnya jika engkau di waktu subuh itu adalah mimpi yang benar, tapi jika kita tidur dalam keadaan mengingat Allah. Itu jadi nggak semua mimpi itu juga benar ya? Kadang-kadang itu hanya sebuah pikiran-pikiran atau godaan-godaan dari setan. Tapi kalau mimpi didefinisikan sebagai buah tidur, gimana? Ya, ada seperti itu, ada. Mimpi sebagai bunga tidur itu bagi orang-orang yang tidak mengingat Tuhan. Terakhir deh Kak, Kakak kan dikasih kelebihan untuk mempunyai firasat. Gimana Kakak mensyukuri dengan apa yang Kakak punya itu? Gimana Kakak mensyukuri itu Kak? Karena kan nggak semua orang bisa seperti Kakak kan? Saya mensyukurinya itu dalam artian saya banyak meningkatkan lagi ibadah saya dan membantu orang-orang yang layak untuk saya bantu sesuai kemampuan saya. Seperti itu Kak? Iya. Ada lagi? Nggak ada, itu aja sih. Mungkin lebih ke arah suka bersedekah aja ya. Bersedekah juga mempertajam firasat nggak sih Kak? Ya benar. Oh gitu? Ya karena melatih kita kepekaan. Oke. Jadi mohon maaf nih kalau teman ngopi kalau banyak pertanyaan yang belum terwakili, tapi Dini coba memang merangkum apa yang menurut Dini pantas untuk kalian dengarkan, dan Kak Umar juga bisa sampaikan secara ilmiah. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dari sini. Sekian dan terima kasih dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.